Malam Mas Rian. Malam Pak. Ya, kita lanjutkan ya Mas. Diskusi mengenai budidaya ayam KUB, ayam kampung. Ya. Mas melihara ayam itu kan sering dikatakan ada yang bilang mudah, ada yang bilang sulit, ada yang dibilang sulit-sulit mudah, mudah-mudah sulit, kan gitu. Yang sering saya alami Mas, pernah saya alami, nggak tahu tuh namanya apa, kena penyakit Mas, udah banyak gitu kan, tahu-tahu mati Mas. Wah, atau penyakit tetelo katanya orang begitu, saya kan bukan ahlinya. Nah, jadi kalau menurut Mas Rian yang pernah melihara itu yang pernah terkena penyakit apa dan bagaimana mengatasinya gitu kira-kira Mas. Silakan Mas. Nah, terima kasih Pak. Jadi seperti sekarang inilah Pak, musim hujan yang memang terus-menerus pancaroba itu memang yang paling sering terkena untuk ayam itu memang yang Bapak bilang tadi Pak, tetelo ya. Apalagi snot. Itu Pak, snot. Terus dia ngorok Pak, kalau bahasa apa namanya? Bahasa penyakit ayamnya dia CRD gitu, Pak. Chronic Respiratory Disease ya, Pak. Jadi apa namanya? Pernapasannya dia ada terinfeksi. Yang paling sering yang saya alami ya seperti itu, Pak. Bisa juga dia berak darah ataupun juga cacingan. Jadi yang paling sering memang dia yang ngorok dan snot itu, Pak, kalau untuk yang pernah saya alami. Ya, snot begitu ya. Itu Iya, gimana cara gejalanya gimana Mas gejalanya ayamnya? Yang senot. Kalau gejalanya dia mukanya pucat Pak, muka pucat, terus kalau kita dengar pada malam hari seperti ini dia nanti seperti kesusahan bernapas, dia ada seperti suara dengkur ngorok gitu Pak, kerak kerak, nah gitu. Terus juga karena nanti bisa hidungnya dia tersumbat, nanti dia jadinya matanya jadi bengkak gitu Pak. Nah, kalau dia yang kronis dia seperti bengkak nanti ya lama kelamaan dia bisa mati. Itu Terus sih kalau senot ngorok itu biasanya kandang yang lembab. Terus musim hujan kan biasa lembab Pak, banyak bakteri dan virus. Bisa juga kandangnya yang kotor itulah bisa yang mengakibatkan ngorok ataupun senot tadi Pak. Iya, nah sekarang yang penting Mas, sudah tahu gejalanya, ngobatinya yang penting Mas, gimana caranya? Nah, kalau mengobati banyak obat yang bisa mengobatinya yang seperti trimezin, tetraklor atau neomeditril itu juga bisa untuk diobatin gitu Pak. Jadi kalau saya sendiri sih saya gunakan paginya trimezin, siangnya tetraklor. Ya, Nah, mana Mas jadi tadi obatnya tadi? Ya, bentar biar Pak. bisa tahu tadi. Nah, jadi Ya, nah silakan. ini trimezinnya Pak. Ini Ya, saya berikan di pagi hari. ya. Nah, ini Itu saya berikan di masuk di sore cair hari. di mana Mas yang itu? Yang trimesin yang pagi hari. Trimezin pagi hari ini dia Pak. Ya, itu dikasihkan pil atau dicampur air diminumkan atau gimana caranya? Ini tablet Pak. Jadi tablet itu kita masukkan saja ke dalam mulutnya. Oh, diloloh gitu ya Mas ya? Diloloh bener Pak. Nah, Nah, tapi ada juga beberapa tips Pak. Kan si ayam biasanya kalau sudah sakit kan nggak mau makan nih Pak. Nafsu makannya berkurang. Nah, itu kita lolohkan dulu nasi-nasi hangat ataupun pakan yang sudah encer kita lolokan dulu. Baru kita masukkan si obat ini tadi gitu Pak. Kalau yang tetrakrol Tetrakol kita beri sore hari Pak. itu Nah, apa? ini sore hari. Ya, ini juga kapsul. Bentuknya warnanya merah ya. Oh ya, sore itu ya Mas ya. Iya Pak. Ya, satu-satu aja berapa lama itu Mas? 3 hari kah? Ini 3 sampai 4 hari biasanya kalau memang ayam tadi itu tidak terlalu akut, insya Allah sembuh Pak. Oh ya. Itu untuk apa ya? Untuk senot sama CRD tadi ya? Iya betul Pak. Oh. Terus tips lagi apa lah Mas? Nah jadi kalau untuk kita mencegah supaya tidak terkena snot atau CRD tadi ya sanitasi kandang tadi Pak perlu diperhatikan seperti pemberian disinfektan setiap 1 minggu sekali. Nah kalau kita
apa namanya mau beternak baru, si kandang ini masih kosong, kita bisa sempat disinfektan dengan baik clean. Tapi kalau ada ayamnya, kita menggunakan antisep, Pak. Ya. Nah, itu 1 minggu sekali. Jadi antisep itu terkena si unggas ini atau terkena si ayam sendiri ya nggak ada masalah. Mas, itu kalau ada yang terkena itu diisolasi nggak, disingkirkan sendiri atau dipisahkan nggak itu kira-kira? Nah, kalau yang sudah terkena pasti kita pisahkan, Pak, kita karantina dari koloninya begitu, Pak. Jadi kalau misalkan yang di dalam satu kandang, misalkan yang terkena 1 atau 2, yang 1-2 ekor itulah yang kita pisahkan. Nah, Nah, tapi apabila di dalam satu kandang itu yang terkena misalkan 10 ekor, yang terkena dia ada 8 ekor, maka yang sehat tadilah yang kita selamatkan, Pak. ya, ya, betul. Jadi itulah ya Mas ya, kira-kira untuk menangani penyakit senot atau CRD tadi ya. Iya. Ya, CRD tadi Nah, kan selain chicken respiratory disease ya Mas ya. iya, Pak. Gimana Mas? Jadi selain kita sanitasi kandang, tetap Pak jamu-jamuan yang tiap minggunya tadi kita Oh, berikan harus selalu diberikan sebagai antibodinya gitu Pak. iya, iya, iya. Jadi ya ayam saya inilah yang di belakang ya alhamdulillah ini tidak apa namanya tidak memuji diri sendiri. Ini di masa musim hujan seperti ini kita masih alhamdulillah lah tidak ada yang terserang. Tapi jangan sampai kalau terserang. Ya, bentar, Mas. Oke, terima kasih Mas Rian sudah menyampaikan penyakit snot, CRD dan bagaimana mengatasinya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi peternak ayam yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.